Halo, salam sehat semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Feb. Nah, kali ini kita belajar statistika bagian ukuran penyebaran data. Oke, untuk ukuran penyebaran data ada 5 subbabnya. Nah, yang pertama yaitu jangkauan atau range. Nah, jangkauan sudah Ibu tuliskan di sini adalah selisih antara datum terbesar ya dengan datum terkecil. Oke, di mana misalkan datum terbesar ini ya Ibu lambangkan dengan X maksimum ya, dan datum terkecilnya ya atau angka terkecilnya kita buat dengan X minimum. Maka range itu sendiri adalah X maksimum dikurang X minimum. Oke, langsung saja kita ke contoh. Ya, di sini misalkan tentukan jangkauan dari data, ya datanya sudah Ibu tulis 10, 12, 15, 20, 23 dan 35. Nah, dari sini bisa kita peroleh bahwa datum terbesarnya ya itu adalah 35. Ya, sedangkan datum terkecilnya yaitu 10. Ya karena nah, maka langsung saja range atau jangkauannya dilambangkan dengan huruf R ya itu sama dengan ya datum terbesarnya 35 dikurang 10 sama dengan 25. Nah, inilah dia jangkauan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua untuk ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata. Oke, kalau kata simpangan itu sama aja dengan jarak, ya nak ya. Jadi simpangan rata-rata adalah jarak setiap datum terhadap rata-rata. Ya, setiap datum pada data itu ya terhadap rata-ratanya. Jadi langkah pertama kita harus cari dulu rata-rata hitung data tersebut. Ya, nah kalau sudah kita cari rata-ratanya, maka nanti kalau misalkan XI adalah datum ke I, ya maka simpangan atau jarak dari X1 itu sama aja dengan X1 dikurang X bar. Ya, kenapa di sini Ibu kasih harga mutlak? Nah, karena pada jarak itu tidak boleh negatif. Artinya misalkan dari kota A ke kota B jaraknya 10 km, begitu juga dengan kota B ke kota A 10 km juga. Tidak ada minus. Maka Ibu tulis di sini harga mutlak. Oke. Nah, yang selanjutnya misalkan simpangan atau jarak dari X2. Berarti X2 itu dikurang dengan rata-rata. Dan seterusnya sampai datum ke N. Ya, untuk jarak datum ke N itu sama aja dengan XN dikurang XI. Maka jumlah dari semua jarak di sini ya jumlahnya berarti Ibu buat sigma ya, lambang jumlah itu adalah sigma. Jumlah dari XI ya, XI ya. Setiap datum dikurang dengan rata-rata. Ya, simpangan setiap datum dikurang dengan rata-rata. Nah, jadi rumusnya simpangan rata-rata sama dengan 1/n ya nak ya, atau 1 per banyaknya datum ya kan. Nah, dikali dengan sigma ya simpangan setiap data terhadap rata-rata. Ya, ini dia tadi jumlah tadi ya nak ya. Nah, inilah dia simpangan rata-rata rumusnya. Oke, supaya lebih jelas kita langsung saja ke contoh soal. Ya, di sini Ibu tuliskan. Nah, sebuah contoh. Tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 6, 7, 8, 10, 10 dan 11. Oke, langsung saja kita jawab. Karena simpangan rata-rata, tadi Ibu bilang langkah pertama kita harus cari dulu rata-ratanya. Ya, rata-rata hitung dari data yang ini. Ya, berarti 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 11 per ya. Kan rata-rata kan jumlah data per banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 data ya. Berarti sama dengan ini jumlahnya ya 56 dibagi 7 sama dengan 8. Nah, ini adalah rata-ratanya.
Oke, nah sekarang ya kita langsung ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah 1/n dari jumlah setiap data, ya, jumlah simpangan setiap data terhadap rata-rata. Oke, nah simpangan atau jarak dari 4 ke 8, ya, berarti di sini harga mutlak 4 dikurang 8 ditambah lanjut 6, ya, harga mutlak 6 dikurang 8 ditambah, ya, lanjut, ya, harga mutlak 7 dikurang 8 ditambah harga mutlak 8, ya nak, ya, harga mutlak 8 dikurang 8 ditambah harga mutlak 10 dikurang 8, semuanya dikurang 8 di ini, ya nak, ya, ditambah harga mutlak, ya, 10 dikurang 8 ditambah harga mutlak 11 dikurang 8, ya, tutup kurung, ya, berarti sama dengan 1/n. N-nya tadi berapa? 7. 1/7 dari, ya, harga mutlak 4 dikurang 8, ya, harusnya minus 4, tapi harga mutlak jadinya positif. 4 ditambah, ya, harga mutlak 6 dikurang 8, harusnya minus 2, tapi harus 2, ya kan? Harus positif, ya nak, ya. Ditambah harga mutlak 7 ke 8, ya, berarti 1 ditambah 8 kurang 8, 0, ya, 10 dikurang 8, 2, ya, 10 dikurang 8, 2 lagi, 11 dikurang 8, 3. Oke, sama dengan 1/7, ya, 6, 7, ya, 8, 9, 10, 11, ya, 14, 1/7 dari 14, berarti sama dengan 2, ya, berarti simpangan rata-ratanya adalah 2. Oke, bisa sampai sini. Oke, nah kita lanjut untuk ukuran penyebaran data bagian yang ketiga, yaitu variansi atau ragam dan simpangan baku atau deviasi standar. Atau bisa juga standar deviasi, sama ya. Nah, jadi bagian ketiga ini ada 2, yaitu variansi dan simpangan baku. Untuk mencari variansi atau ragam sebenarnya mirip dengan simpangan rata-rata. Kita mencari simpangan dari setiap data terhadap rata-rata. Ya, sama. Tapi bedanya di sini nanti dikuadratkan, nak. Jadi di sini misalkan simpangan atau jarak dari X1, berarti ini adalah X1 dikurang XN. Nah, tapi nanti ini dikuadratkan. Ya. Nah, jadi di sini nggak perlu harga mutlak, nggak apa-apa, karena nanti toh kuadrat jadinya positif. Ya, jadi nanti lanjut simpangan dari X2, ya, berarti adalah X2 dikurang X rata-rata, ini X bar, ya nak, ya. X bar, ya, dikuadratin. Ya, atau sampai dia ke XN, ya, berarti jarak, ya, XN dikurang X bar atau X rata-rata dikuadratin. Nah, nanti ini juga sama, kita jumlahkan, di mana jumlahnya adalah sigma dari XI dikurang X bar, ya kan, yang dikuadratin, ya, di mana N-nya dari I sampai ke N, ya nak, ya. Nah, sama, berarti nanti, ya, untuk variansi itu sendiri, variansi itu lambangnya adalah S kuadrat, ya nak, ya. Berarti rumusnya S kuadrat sama dengan 1/n, ya, sigma dari XI dikurang X bar kuadrat. Jadi bedanya di sini ada kuadratnya, ya, dari I sampai N. Nah, sedangkan simpangan baku, ya, itu adalah akar dari variansi akar. Jadi lambangnya adalah S, ya, ini lambangnya S. Berarti ini hanya kamu tambahin akar. S sama dengan akar dari, ya, 1/n kali sigma I sampai N XI dikurang X bar kuadrat, ya. Itu aja bedanya. Jadi ini S kuadrat, ya, yang dikuadratin, ini adalah akar dari varians atau ragam. Oke, nah langsung kita ke contoh soal. Oke, di sini sudah Ibu tuliskan, ya. Contohnya, tentukan ragam dan simpangan baku dari data 8, 7, 5, 3, dan 2.
Oke, nah sama seperti simpangan rata-rata tadi ya Ibu bilang ya, bahwa langkah pertama kita harus cari dulu rata-ratanya. Oke, rata-ratanya adalah 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 dibagi ya banyak datanya 1 2 3 4 5 5. Maka sama dengan ya 25 per 5 sama dengan 5. Nah, ini adalah rata-ratanya. Oke, nah sekarang kita mencari variansi dulu ya, Nak, atau ragamnya. Ya, di mana S kuadrat adalah 1/n dari ya jarak atau simpangan data terhadap rata-ratanya ya, dikuadratin. Berarti ya di sini 8 dikurang 5 kuadrat ya ditambah di sini 7 dikurang 5 kuadrat ditambah 5 dikurang 5 kuadrat ditambah 3 dikurang 5 kuadrat ditambah 2 dikurang 5 kuadrat. Ya kan? Nah, atau ya buat di sini ya, atau sama dengan 1 per n. N-nya ada berapa tadi? Ada 5 ya, berarti 1/5 ya dikali 8 dikurang 5 3. 3 kuadrat 9. 9 ditambah 7 dikurang 5 2. 2 kuadrat 4 ditambah 5 kurang 5 0 kuadrat 0 ditambah 3 dikurang 5 min 2 kuadrat 4 ya ditambah 2 dikurang 5 min 3 kuadrat 9 ya, berarti sama dengan 1/5 dari ya 13 tambah 13 26 ya, atau sama dengan 26/5 ya, 26/5 lah nilai dari ragamnya itu sendiri. Oke, nah kita lanjut sekarang untuk simpangan baku ya, gampang saja ya. Simpangan baku atau S itu adalah akar dari S kuadrat atau sama dengan ya S-nya akar dari 26/5 ya, atau sama dengan akar dari 5,2. Nah, akar 5,2 berarti adalah 2,28. Nah, maka simpangan bakunya itu adalah 2,28. Oke, nah sampai sini dulu pembelajaran kita ya untuk ukuran penyebaran data. Nah, untuk bagian keempatnya nanti akan berada di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Bye-bye.